Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu sebuah redaksi sholawat yang bisa kita baca untuk dijadikan wasilah dalam menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi jalan keluar dari setiap masalah yang menimpa kita, agar diberi solusi oleh Allah dari semua problem yang tengah mendera kita. Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang berhak untuk mengijabah setiap permohonan yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang berhak untuk mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita hanyalah mengajukan permohonan saja melalui bacaan yang kita baca ini. Kita hanyalah pemohon yang mengajukan permohonan melalui proposal yang kita bawa. Kalau kita datang ke sebuah instansi misalnya dengan membawa proposal dengan cara yang baik, proposalnya bagus, dan kita datang dengan sopan, pakaiannya bagus, tutur kata kita bagus, maka besar kemungkinan permohonan kita itu diterima. Begitu juga sebaliknya. Apalagi kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan berbagai macam permohonan, mengajukan berbagai macam hajat, ya harus dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah mengamalkan suatu amalan, namun harapan kita tak kunjung jadi kenyataan, maka kita harus introspeksi diri. Bisa jadi bacaannya salah saat kita membacanya, atau bisa jadi bacaan kita ini masih dipakai untuk melebur dosa-dosa kita, dan yang paling mungkin terjadi karena banyaknya kotoran yang sudah mengkristal, melekat di hati kita, sehingga kotoran-kotoran itu menjadi hijab, menjadi penghalang dari sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kitabnya yang salah, tapi mungkin kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Nah, kembali kepada judul tadi, kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah redaksi sholawat yang bisa dijadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi solusi oleh Allah dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Qurabil Makrubin. Kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil Ad-Doktor Muhammad Adil Azizah Al-Qayyali rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya, di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sighatun li ayyi amrin ahammaka wa kaddaraka. Ini adalah sebuah sigat atau redaksi, maksudnya redaksi sholawat. Li ayyi amrin ahammaka wa kaddaraka, untuk segala urusan yang membuat fikiranmu galau, wa kaddaraka, dan batinmu terganggu. Jadi bab ini menerangkan tentang sebuah redaksi sholawat yang bisa kita baca untuk menghilangkan kegalauan yang mengganggu beban fikiran.
Man shalla ala Rasulillahi bihadhihi sighah, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi sighati, dengan redaksi seperti berikut ini, ala ayyi amrin ahammaka wa qaddaraka, untuk semua urusan yang membuat pikiranmu galau dan hatimu terganggu. Fa innahu yanqadi, maka yang bersangkutan segera dapat menyelesaikannya, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mujarrabun, dan ini sangat mujarrab sekali. Artinya orang yang mengamalkan salawat ini akan diberi jalan keluar oleh Allah dari setiap masalah yang mengganggu pikirannya, dari setiap problem yang menyiksa batinnya. Dan ini sangat mujarab sekali, artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan, dan mereka yang mencobanya rata-rata diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang redaksi sholawat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Saya ulangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Ini antara lain redaksi sholawat yang dimaksudkan tadi. Bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap sholawat ini, maka redaksinya saya tulis di kolom deskripsi. Caranya, ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Sholawat ini sebaiknya dibaca di waktu malam sebanyak 1000 kali. Caranya, kita bangun di tengah malam, lalu kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Setelah salam, lalu kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Setelah selesai istighfarnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya. Yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari bacaan ini 1 kali. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Yang kelima, Fatihah untuk hajat kita, apapun itu hajatnya. Jadi redaksinya, ya Allah, semoga dengan barokah bacaan yang saya baca ini, Engkau segera mengeluarkanku dari permasalahan yang kuhadapi ini. Al-Fatihah, begitu. Atau misalnya, ya Allah, semoga dengan barokah bacaan yang saya baca ini, Engkau segera memberikan kemudahan bagiku untuk melunasi hutang-hutangku. Al-Fatihah, begitu, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, membaca salawat tadi sebanyak 1000 kali. Nah, amalan ini kita lakukan minimal 3 malam, atau 7 malam, atau 21 malam. Insya Allah, segala permasalahan yang kita hadapi akan segera diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah bacaan yang kita baca ini. Bagi sahabat yang mungkin belum hafal tawasulnya, nanti juga saya tulis di kolom deskripsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.